Bihi ajmain amma ba'du. Mohon maaf saya ceramahnya bawa peliharaan saya ya. Yang kita hormati para kiai, para habaib yang sudah meninggalkan tempat ini, Kiai Haji Ijam, Kiai Haji Agus Maulana, kiai yang baru saja menyampaikan mau'izatul hasanah, pimpinan Majelis Qurbil Mustafa Pak Haji Haryanto, juga yang kita hormati teristimewa Sohibul Bait yang akan melaksanakan ibadah haji, Bapak Hasanuddin beserta istri, serta para jamaah walimatus safar yang semoga dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ngapa? Ya Rabbal Amin. Buat cicing ya. Tadi sudah banyak disampaikan ilmu tentang manasik, tentang doa-doa oleh Kiai Ijam ya. Saya hanya akan menyampaikan bahwa tujuan dari melaksanakan ibadah haji yang diidamkan itu adalah mendapatkan haji yang mabrur dan hajjah yang mabrurah. Pak RW Hasanuddin ini pasti pengen punya atau mendapatkan haji mabrur. Lebih panen kayaknya orang. Ya. Nih, Pak RW. Pernah Imam Shibli bertanya kepada gurunya, Imam Ali Zainal Abidin. Kata Imam Shibli begini, wahai guru, mabrurkah haji yang saya tunaikan tahun ini? Diam. Nah, nanti mau dia kayak gini gitu ya. Jangan gangguin Ustaz kalau ceramah. Sampai mana tadi? Jadi kata Imam Shibli, mabrurkah haji yang saya tunaikan tahun ini? Ini kata Imam Ali Zainal Abidin, kagak dijawab, malah bertanya begini. Dengerin nih Pak RW atau orang yang sudah haji, ya, atau yang niat semua kepengen haji. Kata Imam Ali Zainal Abidin, dia katakan, tadi kau mengatakan dan bertanya mabrurkah haji yang kau tunaikan tahun ini, maka aku tanya kepadamu wahai Shibli, apakah ketika kau mengenakan kasih pelet atau kasih pelet anteng ya. Nah, yang gitu ya. Nih. Jadi kata Imam Ali Zainal Abidin, apakah ketika labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi, berziarah ke makam Nabi sebagai tanda cinta yang suci, berziarah ke makam Nabi sebagai tanda innal hamda wa ni'mata
Sa'i antara Safa dan Marwah bersama karib serta saudara. Lamaan ya. Jadi talbiyah ini lambang keikhlasan jamaah haji. Udah dipanggil oleh Allah. Kalau nggak panggilan, duitnya banyak, ini kadang-kadang lebih senang dipakai duitnya buat ke Singapura, ke Hong Kong, ya, ke Disneyland, jalan-jalan ngajak keluarganya. Kenapa? Karena dia tidak mau hartanya untuk dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang kerjaannya cuma nanam daun singkong, daunnya kemudian dikumpulin, dijualin ke pasar, tahu-tahu bisa berangkat haji. Tapi setelah diselidiki, bukan daun singkongnya doang yang dijual, sama kebun-kebunnya. Jadi kebunnya dijual gitu. Nanti di sana tuh Pak RW ya, ngomong jangan sembarangan. Sebab Allah akan tunjukkan. Kemarin ini satu bukti ke umroh, namanya Cebeti, itu ramai di Instagram. Dia ngomong sambil suruh, gua kagak bisa bikin konten lagi, nanti suara gua serat. Akhirnya sakit, dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Ini kerongkongannya panas, jadi kagak adem-adem, diinfus segala macam. Gara-gara gitu. Saya dulu waktu berangkat sama Pak Haris Sinamon, eksekutif produser MNC TV, mau masuk ke Masjidil Haram, saya bilang sama dia, Pak, kan dari travel tuh dikasih tas buat naruh sendal. Itu sendal masukin ke tas, bawa ke dalam. Kata Pak Haris Sinamon, eksekutif produser, dia bilang nggak usah Ustaz. Di sini mah tanah haram, masjidnya masjid haram, tidak mungkin orang melakukan perbuatan haram, nyuri-nyuri sendal kita gitu, kata dia. Nah enggak udah masuk. Begitu mau pulang ke hotel, sendal saya ada, sendal pimpinan travel ada, sendal dia nggak ada sendiri. Cari-cari sama dia, nggak ketemu ya Kak. Saya bilang nggak apa-apa Pak, ini tanah haram. Kemudian di Masjidil Haram tidak akan melakukan perbuatan haram. Jadi buktinya hilang Bapak. Makanya kamu yang sembarangan. Akhirnya masuk lagi ke Masjidil Haram, dia lagi mikir gimana caranya nih pulang. Dia sendal ada, sambil tasnya ditaruh di samping masjid, di tiang masjid. Akhirnya datang waktu sholat, buru-buru ke tempat wudhu. Ini di kepala kucing. Jadi kalau ke dapur mau makan ketok palanya, ya dapur ketok palanya. Di sana dibalas sama Allah, tendang-tendang itu mau orang gitu ya. Ada lagi nih, saya juga jadi pembimbingnya. Dulu pernah jadi pembimbing melaksanakan umrah. Ada dua jamaah saya. Yang satu jamaahnya pokoknya pakaiannya keren kayak ibu-ibu, ya pakai sanggul, tasnya keren, Hermes. Satu lagi besannya ini pakaiannya sederhana, kelihatannya lemes begitu ya. Ini waktu mau berangkat cuma umroh ini. Waktu mau berangkat umroh dia bilang ini, Bu, itu tolong badannya biar gagah, jangan lemes begitu, pakaiannya biar bagus, nanti di Mekah nggak malu-maluin, sehat. Ngomong begitu waktu di bandara. Begitu sampai di kota Mekah, akhirnya para jamaah ikut tawaf melaksanakan umroh. Dia nggak tawaf sampai umroh yang Pak R. Hasanuddin membawa haji yang mabrur dan istri beliau hajjah yang mabrurah. Al-Fatihah. Jadi pelaksanaan haji itu bukan cuma badan,
tapi hati yang berubah akhlak dan kepribadian. Itu baru tadi pakaian ihram dan kalimat talbiyah. Banyak Allah. ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Batuk. Ya sini. Ya. Kena waktu, waktu yang berubah. PRW nambah PRW. Pak Kakak. Pak Kakak. Gi, nambah Gi. Gi, nambah mana Gi? Nambah. Batur keceramah diganggu.